Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi at-tahirin wa sahabati ajma'in amma ba'd. Baik ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan taufik dan hidayahnya kita dapat dikumpulkan di kesempatan yang insyaallah mulia ini. Tapi pada pertemuan terakhir kita telah membahas fardu wudu, tepatnya kita telah membahas salah satu dari fardu wudu. Fardu wudu yang pertama ini niat. Niat ada 7 syarat. 7 syarat yang pertama adalah sebagaimana di dalam sebuah nadham, hakikatun hukmun mahalun zamanun kaifiyatun syartun maksudun hasanun. Yang pertama syarat dari niat adalah hakikat niat. Hakikat niat adalah al-fi'l al-qasdu muqtarinan bi fi'l. Ini perbuatan yang berbarengan dengan maksud yang berbarengan dengan perbuatan, ya. Maksud yang berbarengan dengan perbuatan. Kemudian hukum dari niat adalah wajib, ya. Jadi apabila ibadah tidak dibarengi dengan niat, maka ibadahnya fasid, ibadahnya batil, ibadahnya tertolak, tidak sah. Jadi wajib harus ada niat di dalam ibadah. Ada istisna, ada beberapa ibadah yang tidak diwajibkan niat, tapi sebagian besar ibadah wajib untuk disertai dengan niat. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan-amalan yang dianggap hanyalah yang disertai dengan niat. Hakikatun hukmun mahalun zamanun. Mahal niat, tempat dari niat. Tempat niat adalah di hati. Ya, tempat niat yang wajib adalah di hati. Ya. Dan disunahkan untuk talafut bin niat. Dilafatkan melafatkan niat, ya. Untuk menolong hati agar lebih mudah dalam berniat, ya. Kemudian zaman niat, waktu dari niat adalah sebagaimana dari hakikatnya al-qasdu muqtarinan bi fi'il. Yani maksud yang berbarengan dengan fi'il. Jadi waktu niat adalah awal perbuatan dari suatu ibadah. Misal kita wudu, maka waktu dari niat adalah ketika kita membasuh wajah. Mengapa ketika kita membasuh wajah? Karena wajah adalah fardu pertama dari wudu. Wajah adalah fardu pertama dari wudu. Kemudian ketika kita sholat, maka niat kita ketika sholat adalah ketika takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram adalah fardu atau rukun pertama dari sholat. Hakikatun hukmun mahalun zamanun kaifiyah. Kaifiyah niat, tata cara niat. Tata cara niat berbeda-beda tergantung dari ibadahnya, ya. Dan pada pembahasan kita malam hari ini adalah tentang fardu wudu. Dan tata cara niat dari wudu di antaranya adalah kita berniat untuk berwudu, ya. Nawaitul wudu. Kita berniat di dalam hati kita nawaitul wudu ketika membasuh wajah, ya. Nawaitul wudu. Atau kita berniat nawaitul raf'al hadath. Kita berniat untuk mengangkat hadas, ya, ketika kita membasuh wajah. Ya. Kemudian hakikatun hukmun mahalun zamanun kaifiyatun syartun. Syarat niat yang pertama adalah muslim, ya. Jadi apabila seorang kafir dia berniat untuk melakukan suatu ibadah, maka niatnya tidak sah. Dan karena niatnya tidak sah, maka ibadahnya juga tidak sah. Kemudian syarat yang kedua adalah mukallaf, yakni seorang yang baligh dan seorang yang berakal. Maka seorang anak yang dia belum mumayyiz, ya, maka tidak sah niatnya. Dan karena tidak sah niatnya, tidak sah ibadahnya. Misal anak yang masih berusia 3 tahun, dia belum mumayyiz, dia berniat untuk berwudu, maka tidak sah niat wudunya, dan wudunya otomatis tidak sah. Kemudian berakal keluar darinya orang yang gila, majnun, maka orang yang gila tidak sah niatnya. Dan orang yang pingsan juga tidak sah niatnya. Hakikatun hukmun mahalun zamanun kaifiyatun syartun maksudun hasanun. Maksud dari niat ada 2. Yang pertama untuk membedakan suatu ibadah dengan adat. Untuk membedakan suatu ibadah dengan adat. Misal seorang dia mandi, ya. Maka yang membedakan mandinya ini adalah mandi ibadah atau mandi adat. Misal mandi untuk membersihkan diri, mandi 2 kali sehari. 2 kali sehari. Yang membedakan adalah niatnya, ya. Jadi seorang berniat misal mandi Jumat, ya, maka dia dapatkan ibadah mandi Jumat. Namun apabila dia tidak meniatkan, maka dia tidak mendapatkan ibadah, ya. Maka mandinya terhitung bukan mandi ibadah, ya.
Kemudian yang kedua, maksud dari niat adalah membedakan suatu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya. Bedakan suatu ibadah dengan ibadah yang lain. Misal seorang sholat 2 rakaat, ya, dia sholat pada waktu duha, maka bisa jadi dia sholat duha, atau bisa jadi dia sholat istiqoroh, atau bisa jadi dia sholat mutlak. Yang membedakan jenis sholatnya adalah niat. Ya. Ini misal dia berniat untuk sholat duha, maka baginya 2 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sholat duha. Atau misal seorang yang sholat di waktu fajar, di waktu subuh, dia sholat 2 rakaat. Bisa jadi dia sholat tahiyatul masjid, misal, atau dia sholat qobliyah fajar 2 rakaat sebelum subuh, atau dia sholat fardu subuh. Ya. Yang membedakan dari 3 sholat tersebut adalah niat. Ya. Membedakan dari 3 sholat tersebut adalah niat. Tapi kemudian penulis rahimallahu taala berkata, Ats-tsani ghuslul wajh. Fardu wudu yang kedua atau rukun wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Ya. Membasuh wajah. Dan batasan wajah dari atas ke bawah adalah dari tempat tumbuhnya rambut, ya. Dari tempat tumbuhnya rambut di bagian kepala, tempat tumbuh rambut orang yang umum, ya. Jadi apabila orang yang dia sedikit botak, tempat tumbuh rambutnya sedikit ke atas, atau orang yang tempat tumbuh rambutnya sedikit lebih ke bawah, maka tidak dianggap. Yang dianggap adalah tempat tumbuh rambut orang kebanyakan, hingga bagian bawah, yakni bagian bertemunya 2 rahang, ya. Bagian bertemunya 2 rahang. Jadi bagian belakang dagu, ya. Bagian belakang dagu. Ini adalah batasan wajah dari atas ke bawah, ya, yang wajib untuk dibasuh. Yang wajib untuk dibasuh. Kemudian batasan dari kanan ke kirinya, batasan lebarnya adalah dari telinga kanan hingga ke telinga kiri, ya. Dari telinga kanan hingga ke telinga kiri. Maka ini adalah batasan dari wajah yang wajib untuk dibasuh, ya. Yang wajib untuk dibasuh. Dan termasuk sunnah membasuh sebagian dari kepala, ya, sebagian dari kepala dan sebagian dari leher, juga sebagian dari telinga, ya. Termasuk sunnah, ya. Ma la yatamal wajibu illa bih fa huwal wajib. Apa yang tidak sempurna yang wajib. Tidak sempurna basuhan wajah kita kecuali dengan kita membasuh sebagian kepala atau sebagian leher, maka hukumnya adalah wajib, ya. Dan yang wajib untuk dibasuh di bagian wajah adalah seluruh kulit wajah dan seluruh rambut wajah, ya. Jadi apabila seorang ada kumis misal, maka kumisnya juga wajib dibasuh, bagian luar dan bagian dalamnya. Termasuk alis. Di alis bukan hanya bagian luarnya yang wajib untuk dibasuh, kulit dalam alis juga wajib untuk dibasuh. Bulu mata seluruhnya wajib untuk dibasuh, ya. Dan apabila seorang memiliki jenggot, maka dirinci. Apabila jenggotnya tipis, maka wajib dibasuh keseluruhannya, ya. Wajib dibasuh bagian luarnya dan bagian dalamnya. Namun apabila seorang memiliki jenggot yang tebal, maka yang wajib untuk dibasuh hanyalah bagian luarnya saja, ya. Jadi jenggot yang termasuk jenggot yang wajib dibasuh ketika wudu adalah jenggot yang bagian bawah dan bagian samping, ya. Jadi ada orang yang jenggotnya dia di kanan dan kiri juga lebat, ya. Jadi itu juga wajib untuk dibasuh. Jadi dari ujung atas hingga ujung bawah wajib untuk dibasuh. Apabila tidak terbasuh, maka wudunya tidak sah. Dan yang menjadi fardu yang wajib untuk dibasuh pada wajah dan pada bagian-bagian yang lain adalah 1 kali basuhan, ya. Yang wajib adalah 1 kali basuhan. Apabila seorang berwudu, dia membasuh bagian wudunya yang wajib hanya 1 kali namun sempurna, 1 kali sempurna, maka cukup baginya, ya. Maka mencukupi baginya. Dan taslis atau membasuh sebanyak 3 kali adalah sunnah. Yang bagian mana? Yang masalah 1 kali yang sempurna tadi. Ya, 1 kali. Yang wajib untuk dibasuh ketika wudu itu 1 kali, ya, 1 kali. Misal antum katakan wudu basuh wajah antum basuh sekali itu maksudnya sekali sempurna, ya. Meskipun antum 3 kali tapi belum sempurna, 4 kalinya itu sempurna, itu kehitung 1, ya. Itu kehitung 1, ya. 1 kali itu sudah cukup. Sudah sempurna 1 kali antum basuh wajah antum, sudah sempurna kena air semua, itu sudah cukup. Kalau antum mau nambahkan kedua, ketiga, yang kedua sama ketiga ini hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah bukan wajib, ya. Hukumnya sunnah bukan wajib. Tapi kemudian penulis berkata,
Ats-tsalis ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan beserta dengan kedua sikunya, ya. Membasuh kedua tangan beserta dengan kedua sikunya. Ya, membasuh di sini wajib dibasuh keseluruhannya, ya, dari atas hingga bawah. Dan termasuk juga sikunya dibasuh. Termasuk juga sikunya dibasuh. Dan juga apabila ada penghalang di kulit tangan atau kulit bagian anggota wudu yang lain, maka harus dihilangkan, ya. Misal ada lilin, ya, ada lilin di kulit atau ada cat yang dia menghalangi air. Kenapa? Borok bukan penghalang, tapi boroknya wajib untuk dibasuh, ya. Boroknya wajib untuk dibasuh, ya. Jadi kalau ada penghalang selain dia dari keringat, ya. Jadi kadang ada bolot istilahnya kalau orang Jawa. Nah, itu harus dihilangkan. Cuman kalau bolot dia tidak harus dihilangkan. Ada penghalang harus dihilangkan. Juga termasuk yang harus dihilangkan yang bisa merubah air. Jadi misal di tangan ada sumbo, misal kalau orang Jawa bilang, ya, ada sumbo. Airnya kalau kena sumbonya kan jadi berubah, ya. Ya, berubah kuning. Atau ada lotion, misal ada lotionnya, air kena lotion akhirnya jadi air lotion, bukan jadi air lagi, ya. Airnya jadi berubah jadi air lotion. Atau ada sabun, ya. Air kita basuhkan ke tangan kita, airnya jadi air sabun. Nah, ini seperti gini tidak boleh, harus dihilangkan dulu sampai bagian badan bersih, baru nanti dibasuh, ya. Dihilangkan dulu baru dibasuh. Sama seperti yang di wajah tadi. Ini yang pertama, yang fardu hanya pertama saja, satu kali, ya. Jadi yang kedua dan ketiga itu tambahan, ya, itu sunnah. Tidak boleh, maksimal 3 kali. Iya, maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali. Kemudian kalau orang terpotong tangannya, ya, misal ada orang yang buntung istilahnya, orang buntung tangannya, maka dia wajib membasuh sekedar sisa tangannya, ya. Jadi misal dia terpotong di kuk, bagian kuk. Kalau orang yang kena hukum mencuri kan dipotong di bagian kuk, bagian pergelangan tangan. Ini kuk itu ini. Ada 2 tulang kan di pergelangan tangan, kanan sama kiri, ya. Yang ini yang kuk, ya. Dia dipotong dari sini. Dia wajib nyuci yang tersisa, ya. Jadi dari sikunya, dari mirfaknya sampai ke kuknya, dia wajib basuh, ya. Termasuk di bagian sini juga, ya. Kalau katakan dia terpotong dari dari lengan atasnya, dia basuh lengan atasnya, ya. Dia basuh lengan atasnya seperti itu, ya. Mana? Lengan atas ini. Lengan atas. Ya, katakan dia terpotong di sini. Ini kan sudah tidak ada. Jadi tidak ada anggota wudu yang dibasuh untuk di sebelah kanan tangannya misalnya. Dia basuh sininya. Ya. Sebagai gantinya. Ya. Dia basuh. Tapi kemudian dia mau ditanyakan lagi? Kalau mau wudu di toilet. Wudu di toilet? Kamar mandi. Di kamar mandi. Kamar mandi ada toiletnya atau tidak? Ya, ada toiletnya. Tidak ada masalah. Yang penting kita tidak boleh ngelakuin sesuatu yang dilarang di dalam toilet. Misal kita nyebut nama Allah, basmalah. Kita basmalah tidak boleh menjaharkan, tidak boleh dijaharkan. Dan disirkan juga tidak boleh kalau kedengaran. Jadi yang diperbolehkan, kenapa? Di dalam hati tidak apa-apa. Kalau yang dicontohkan di ulama Syafi'iyah, yang diperbolehkan baca basmalahnya itu kita buka mulut kita, tapi tidak sampai keluar suaranya. Itu aja, ya. Ya. Sampai kita dengar suaranya seperti gitu. Tidak ada masalah kalau wudu di toilet. Yang penting dipastikan dulu tidak ada najis, ya. Tidak ada najis. Pastikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kan kita tidak ada najis dulu. Tapi kan kayak semuanya ada kayak lantainya apa? Jadi toilet kan kadang-kadang kan kayak cipratannya air ini atau gimana kan kadang-kadang nggak tahu. Kita najis itu yang terlihat mata aja, ya, yang terlihat mata. Kalau katakan tidak terlihat mata, ya sudah, dia bukan, kita hukumi bukan nggak ada najisnya, kita hukumi tidak ada najisnya. Kalau memang nyata, kita yakin nyata, ada kelihatan warnanya atau kelihatan kecium baunya, ya, atau ada rasanya, tapi tidak mungkin kan kita ngerasakan masuk nanti kita jilat, tentunya tidak mungkin. Pokoknya ada ainnya, ada jasadnya, ada fisiknya, najisnya. Nah, itu kita hukumi najis. Kalau tidak ada, ya sudah. Ya, termasuk di dalam wudu juga kita mengetahui air itu sudah rata di tubuh kita atau tidak. Itu tidak sampai kadar yakin, ya. Cuma sampai kadar ghalib aja, ghalabatud dzon. Ya. Jadi kita prasangka dengan kuat, kita duga dengan kuat itu sudah rata ke seluruh tubuh kita.
Seperti gitu. Jadi tidak perlu kita yakin di situ memang sudah rata apa belum basuhan wudunya. Termasuk di dalam najis tadi juga kita tidak perlu yakin di situ ada najisnya, di situ tidak ada najisnya atau ada najisnya, tidak perlu. Ya, pakai ghalabatud dzon. Ya, dugaan yang kuat. Dugaan kuat kita di situ tidak ada najisnya sudah. Tidak perlu antum turuti apa namanya was-was antum. Ya, tambah repot nanti jadinya. Ya. Lanjut ya. Kemudian penulis rahimahullah taala berkata, ar-rabi' mashu syai'in min ar-ras. Membasuh sesuatu dari kepala ya, membasuh sesuatu dari kepala. Dan batasan yang paling minimalnya dari membasuh kepala adalah membasuh sebagian dari rambut, atau bahkan membasuh sehelai rambut sudah cukup ya. Jadi tidak perlu yang wajib ya. Kadar minimalnya tidak perlu kita membasuh seluruhnya. Nanti dijelaskan sunah-sunah wudu. Yang sempurna, yang afdol kita basuh seluruhnya. Yang afdol mashu jami'ir ra's, kita membasuh seluruh kepala, itu yang afdol. Tapi kalau ada orang yang dia tidak membasuh seluruh kepalanya, ya misal dia ada kesusahan, ada masyaqqah, dia susah kalau membasuh seluruh kepala. Misal dia pakai sorban katakan. Kalau dia katakan harus membasuh seluruh kepala kan harus buka sorbannya. Dia kesusahan buka sorbannya, dia basuh sebagian aja, sudah cukup ya. Sebagian yang masuk ke batasan kepala tapi ya. Kalau katakan dia ada rambut seperti tadi kita katakan batasan wajah itu kan di mana binti sya'r ghaliban sini kan, di tempat tumbuh rambut yang apa orang rata-rata ya. Cuma ternyata rambutnya tumbuh di sini, kan bukan tempat rata-rata orang tumbuh rambut, agak turun ke bawah kan. Dia basuh sebelah situ tidak sah basuhannya. Karena dia bukan had kepala, bukan batasan kepala, dia batasan wajah ya. Jadi yang harus dibasuh yang masuk ke batasan kepala. Hatta meskipun dia cuma satu lembar rambut, tidak masalah. Misal perempuan juga kalau dia kesusahan katakan wudu di tempat umum, kalau dia harus basuh seluruh kepalanya kan harus buka jilbabnya mereka. Ya kan? Akhirnya dia kelihatan auratnya kan. Dia cukup basuh satu helai rambutnya aja, misal dimasukkan dimasukkan dari balik jilbabnya ini dia basuh sudah cukup. Dan dikatakan mengusap. Afwan kalau kita terjemahkan mungkin lebih tepatnya kita usap. Ya, dikatakan mengusap itu sudah cukup apabila seorang itu membasahi rambutnya meskipun dia basahi dengan alat ya. Misal dia basahi dengan lap, dia ambil lap atau tisu dia basahin, dia taruh di rambutnya, ini sudah cukup. Ya, jadi beda dengan membasuh ya, beda dengan ghuslu. Mashu itu beda dengan ghuslu. Kayak katakan kalau membasuh wajah tadi kan harus diusap rata ya, tangan harus diusap rata. Kalau rambut dia cukup basahi sedikit saja sudah cukup. Meskipun yang basahi bukan dia sendiri, dia basahi orang lain katakan. Dia wudu, dia basuh wajahnya, dia basuh tangannya, rambutnya minta tolong orang, "Mas, usapno rambutku." Diusapkan sudah cukup. Atau misal dia sambil hujan-hujan wudunya, dia basuh wajahnya, tangannya, terus kehujanan rambutnya, kepalanya, sudah cukup, sudah tidak perlu diusap lagi. Jadi kalau basuh ini Kenapa? Ya, kalau tata caranya kaifiahnya seperti gitu. Ya, kalau bisa kena juga. Yang sedikit bagian yang di luar dari batas wajah, kalau bisa kena juga. Ya, biar bisa kita pastikan kalau wajah kita itu kena air semua. Ya termasuk juga kalau mau basuh wajah, penghalang-penghalangnya harus dihilangkan. Antum harus tahu ya. Katakan ada ketek, orang Jawa bilang ketek, belek, itu harus dihilangkan beleknya. Kalau masih ada beleknya antum basuh, setelah antum basuh antum pegang beleknya masih ada. Ya. Berarti kan terhalang airnya. Enggak sah wudu antum. Jadi antum kalau katakan biasanya bangun subuh kalau seperti gitu kan, atau bangun salat malam, antum bangun masih ada belek, antum hilangkan dulu beleknya. Beleknya dihilangkan baru dibasuh wajahnya. Ya. Atau katakan ada umbel kering atau iler ya, dihilangkan dulu. Ya, termasuk di tangan, kuku, ini wajib. Ya, wajib. Harus antum lihat dulu. Kuku antum hitam enggak? Kalau katakan dia ada penghalang dari bolot katakan. Kalau bolot enggak ada masalah, dari keringat yang mengering enggak ada masalah. Tapi kalau katakan dia dari kotoran pasir atau antum habis ngecat, ya, ada bekas cat harus dihilangkan dulu. Kalau enggak airnya enggak nyampe ke seluruh bagian tangan, tidak sah wudu antum ya. Istilahnya lum'ah itu. Dalam bab fikih istilahnya lum'ah. Kalau masih ada lum'ah, tidak sah wudunya ya. Kalau di kepala tidak masalah, yang penting ada sedikit bagian kepala yang kena kena air. Kalau misal dia pakai minyak rambut katakan, minyak rambut satu kepala semua, dia hilangkan sedikit aja tidak apa-apa minyak rambutnya, pakai sabun gitu. Kemudian dia basuh pakai air sudah cukup. Tidak perlu dia hilangkan semua. Itu kalau rambut ya. Kalau kepala, kalau mengusap kepala, karena nggak disyaratkan harus semua kan. Cuma kalau bagian yang lain harus dihilangkan penghalang-penghalangnya semua. Ya. Ada lagi yang ditanyakan?
dilanjut dulu. Lanjut ya. Kemudian penulis rahimahullah taala berkata, al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima membasuh kedua kaki bersama dengan mata kakinya ya. Bersama dengan mata kakinya. Jadi mata kakinya juga termasuk dari wajib basuh ya. Jadi dibasuh kedua kaki sama seperti tangan tadi. Apabila kuku-kukunya ada kotoran harus dihilangkan, ada penghalang harus dihilangkan, ada zat yang bisa merubah air juga harus dihilangkan ya. Kalau tidak dihilangkan tidak sah wudunya ya. Terus kalau katakan dia ada ada lubangnya di kakinya misal ya, kayak orang yang kerjanya nyeker biasanya, tukang batu atau petani dia nyeker kan kadang pecah-pecah kan kakinya. Nah itu pecahan-pecahan lubang-lubang kaki itu wajib untuk dibasuh. Semuanya wajib untuk dibasuh. Ada pecahannya, ada lubangnya wajib untuk dibasuh. Orang ngapal juga, kalau ngapalnya dia pecah, kalau ngapalnya tidak pecah ya sudah basuh. Kalau ngapalnya dia pecah, bagian dalamnya harus dibasuh juga. Jadi ngapal biasanya sobek gitu kan, bagian dalamnya dibasuh juga, wajib. Kalau tidak dibasuh, namanya lum'ah. Lum'ah itu bagian wudu yang tidak terkena air. Tidak sah wudunya. Apa itu? Sing kaki apa? Sing ngapal tadi. Iya. Cuman kemarin kan biasanya kalau dipegang sakit kan. Kalau di siang air aja. Nggak apa-apa, yang penting kena air semua. Kalau dia nggak pecah, ya. Kalau dia nggak pecah, kalau dia pecah harus dalamnya juga disiram air. Iya, harus kena air semua. Harus airnya rata semua. Nggak harus pakai tangan dibasuh, diusap, gitu nggak harus. Yang penting kena air, antum siram gini kena nggak apa-apa. Ya. Sela-sela jari juga. Kalau air dia nggak bisa nyampe ke sela-sela jari kecuali dengan digosok, harus digosok. Ya. Sela-sela jari juga harus digosok. Intinya harus semua bagian kaki sampai ke mata kaki itu terkena air. Ya. Ada satu aja yang tidak terkena air, tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Kalau ada luka yang nggak boleh kena air sama temennya. Di bagian wudu, dia tayamum ketika sampai ke bagian luka itu. Nanti kita bahas itu di pembahasan tayamum. Ada namanya pembahasan Sohibul Jabirah. Orang yang diperban atau orang yang ada luka di bagian wudu. Nanti ada pembahasannya itu. Nanti ada pembahasannya. Ya, ada pembahasannya nanti. Yang jelas dia kalau katakan ada di bagian wudunya yang tidak bisa dibasuh air, dia ganti dengan tayamum. Ya, ini misal dia di kakinya atau di tangannya misal, dia habis wudu habis basuh muka, kemudian waktu masuk ke tangan kanannya tidak masalah katakan, sehat. Tangan kirinya ada luka, dia basuh sekitar lukanya dulu. Untuk luka yang dia tidak bisa basuh pakai air ini, dia tayamum. Dia ganti dengan tayamum. Setelah tayamum dia lanjut basuh ngusap kepala, kaki sudah diganti tayamum. Dan nanti ada rinciannya itu, sholatnya diulang atau enggak, ada rinciannya. Sholatnya diulang waktu dia sembuh atau enggak. Nanti waktu pembahasan tayamum ada. Ya. Yang ditanyakan lagi. Lanjut ya. Yang penulis rahimallahu ta'ala berkata, as-sadis at-tartib. Yang keenam, fardu dari wudu, rukun dari wudu adalah tartib ya. Jadi rukun yang terakhir adalah tartib. Tartib maksudnya adalah berurutan ya. Berurutan dari fardu wudu. Di fardu wudu yang pertama tadi apa? Niat ya. Jadi harus tartib, dia niat di awal wudunya dulu ya. Di awal wudunya dia niat bersama dengan membasuh wajah ya. Dia niat sambil basuh wajah selesai, dia basuh tangan. Setelah basuh tangan, dia ngusap kepala. Setelah ngusap kepala, dia membasuh kaki. Kalau katakan diacak, tidak sah. Karena salah satu rukun wudu adalah tartib. Basuh muka, Niat basuh muka sambil basuh muka. Ya, niat wudu sambil basuh muka. Ya. Ya, itu kan sudah 2 rukun. Ya, kan 2 rukun. Rukun pertama dari wudu apa? Niat kan? Iya. Kedua, membasuh kedua muka kan? Niat kan tepatnya waktu awal wudu, waktu membasuh muka tadi. Itu sudah 2 rukun kan? Niat sambil nawaitul wudu dalam hati, nawaitul wudu antum membasuh muka ini sudah cukup. Ya. Ya, terus tangan. Ya, sekarang wudu kita selama ini. Kemudian kepala, kaki ya. Kalau katakan dia tidak urut, tidak sah wudunya. Ya, tidak urut, tidak sah wudunya. Kemudian ada orang yang dia tidak wudu tapi mandi.
Bukan besar. Iya, mandi bukan mandi besar, mandi biasa. Tapi dia niatkan sambil untuk ngangkat hadas. Itu gimana tertibnya? Tetap harus tertib apa enggak? Tetap harus tertib jawabannya. Ya, tetap harus tertib. Jadi dia mandi, katakan mandi dia siram wajahnya dulu. Setelah dia siram wajahnya, dia siram tangannya. Setelah dia siram tangannya, dia siram sebagian kepalanya misalnya. Tidak harus semua kepalanya. Kecuali mandi besar kan harus semua tubuh. Kalau orang mandi, dia niatkan mandinya sekaligus untuk ngangkat hadas, siram sebagian kepalanya tidak apa-apa. Kemudian terakhir dia siram kaki. Sudah. Dia mau lanjutkan, mau siram-siram lagi bebas. Silakan. Yang penting tertib dulu tadi bagian-bagian wudunya. Ya. Bagian-bagian wudunya. Terus kalau katakan orang yang dia berendam kan juga bisa untuk ngangkat hadas. Ya. Dia harus tertib enggak? Tidak harus. Ya. Selama tubuhnya semua kerendam, semua bagian wudunya kerendam, sudah cukup. Meskipun dia berendamnya cuma 1 detik keluar, sudah cukup. Anda harus tertib. Ya, meskipun berendamnya enggak sampai, ya kaki dulu, enggak sampai dia kaki dulu, tapi berendamnya semua lo ya, semua ya, seluruh badan ya, sudah cukup dia, cukup, sudah enggak perlu tertib. Meskipun dia berendamnya enggak sepanjang waktu yang dibutuhkan untuk seorang tertib wudu, enggak masalah. Dia berendam 5 detik, seret keluar, sudah cukup, sudah terangkat hadasnya, ya. Sudah terangkat hadasnya. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum illa sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum illa al-mirfaqaini wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum illa al-ka'baini. Ya, saya ulang, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum illa sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum illa al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum illa al-ka'baini. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak bangkit untuk salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, dan tangan-tangan kalian hingga siku-siku kalian, dan basuhlah dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kedua kaki kalian hingga ke mata kaki kalian. Ya, itu dalilnya ya. Dalilnya rukun yang kedua, 3, 4 dan 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Kalau dalilnya yang rukun yang pertama, dalilnya niat tadi apa? Sudah saya sebutkan tadi. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu yang dianggap hanya yang disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawah. Dan sesungguhnya untuk segala perkara apa yang diniatkan. Ya. Orang niatnya mandi wajib, ya jadi mandinya mandi wajib. Orang niatnya mandi untuk tabarut, untuk mendinginkan diri, atau untuk mandi kesehatan 2 kali sehari, yang dia dapat itu. Orang niatnya mandi Jumat, dia dapat mandi Jumat. Orang sholat 2 rakaat waktu subuh, dia niatnya nggak sholat subuh, dia niatnya istiqoroh, katakan. Atau dia niatnya sholat sholat tahiyatul masjid, yang dia dapatkan itu. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.